Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap anak-anak masih dalam keadaan yang sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini, kami akan belajar mengenal kebijaksanaan-Mu lewat tokoh Salomo. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Salomo membantu kami untuk semakin pandai memilih yang baik, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, pembelajaran hari ini yaitu Salomo Raja Bijaksana. Ini adalah salah satu kebijaksanaan Salomo yang merupakan tokoh penting dalam Perjanjian Lama. Ia merupakan tokoh yang bijaksana. Tokoh Salomo dengan kebijaksanaannya kiranya tidak asing bagi anak SD kelas 5. Dalam khotbah ketika Ekaristi, bina anak dalam keluarga, tentu sudah diperkenalkan kisah tersebut. Namun, apakah kalian mengingat dan memahami dengan baik? Itulah barangkali yang terjadi persoalan. Untuk memahami tokoh Salomo yang bijaksana, maka marilah kita sama-sama diajak untuk mengenal kebijaksanaan dalam cerita binatang. Kerbau dan buaya yang jahat. Pada suatu hari, si kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena merasa haus, si kancil menuju sungai untuk minum. Ketika si kancil sedang asik minum, tiba-tiba ia mendengar suara rintihan kesakitan. Si kancil pun mencari dari mana arah suara itu berasal. Ternyata suara itu adalah suara Pak Kerbau yang kesakitan. Si kancil melihat kaki Pak Kerbau digigit oleh buaya. Si kancil pun mendekati mereka untuk mencari tahu masalah apa yang terjadi di antara mereka. Selamat pagi Pak Kerbau, selamat pagi Pak Buaya. Kalian sedang bermain apa? Apa aku boleh ikut? Sapa kancil berlagak bodoh. Selamat pagi juga Cil, jawab buaya. Ya, selamat pagi juga Cil. Kami tidak sedang bermain, tapi buaya ingin memakan kucil. Padahal aku sudah menolongnya, tapi malah ia ingin memakanku. Yang benar nasib kucil, jawab Pak Kerbau dengan lemas. Bukankah menolong itu harus tuntas? Makanya dia harus aku makan, kata buaya, mau membenarkan tindakannya. Reka adegan pun dimulai. Si buaya kembali ke tempat dia tertimpa pohon, dan Pak Kerbau kembali mendorong pohon itu menindih tubuh buaya seperti semula. Setelah yakin buaya tak bisa lepas, si kancil pun dengan cepat mengajak Pak Kerbau untuk lari. Dan kerbau pun melarikan diri bersama kancil. Buaya pun akhirnya sadar bahwa kancil telah berhasil menipunya. Kini dia menyadari bahwa dirinya yang salah. Dia berteriak meminta maaf dan meminta tolong agar kerbau mau melepaskannya. Tapi semua sudah terlambat. Buaya hanya menyesali semua perbuatannya, tetapi sesal tidaklah berguna. Baik anak-anak, setelah kita mendengar cerita tadi, maka ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa judul cerita tadi? Judul cerita adalah Kerbau dan Buaya yang Jahat. Yang kedua, siapa saja nama tokoh yang ada dalam cerita tadi? Yaitu si kancil, kerbau, dan buaya. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita tadi, maka marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam bacaan 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja.
Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di dalam rumah itu. Kemudian, pada waktu hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada seorang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku atau untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Baik anak-anak, setelah mendengarkan bacaan kitab suci tadi, maka ibu mau mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa judul bacaan tadi? Judul bacaan tadi adalah hikmat Salomo saat memberikan keputusan. Yang kedua, siapakah tokoh dalam kitab suci yang dikenal dengan kebijaksanaannya? Itu Salomo, di mana menceritakan sebuah keputusan yang berhikmat, di mana akan menentukan mana yang adil dan yang tidak adil. Hikmat artinya kebijaksanaan. Hikmat Allah selalu berhubungan dengan tindakan dan keputusan Allah yang benar. Sedangkan hikmat manusia seringkali mengalami kecenderungan untuk menyombongkan diri, padahal dituntut untuk bertindak adil. Apalagi manusia sering dan kecenderungan untuk menyombongkan diri, padahal dituntut untuk bertindak benar. Hikmat adalah penerapan praktis dari pengetahuan yang dimiliki seseorang ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang percaya yang dimiliki hikmat mampu bertindak yang baik dan bisa menghindari hal-hal yang jahat. Hikmat ilahi bukan semata-mata hikmat pada akal budi secara rasional, melainkan hikmat yang dikaruniai Allah yang menjadikan seorang percaya bersikap benar dan adil. Sebab kalau hikmat menekan pada ratio, itu tidak cukup. Haruslah seseorang memiliki kepekaan terhadap hati sesama yang menunjuk pada kasih. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, dan senantiasa berdoa agar memperoleh hikmat dan kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.